progress. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul adil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-sholihin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa kembali bertemu, bersilaturahim, untuk kita kembali belajar bersama-sama berkaitan dengan hal-hal yang memang perlu kita pelajari. Kemarin kita lagi ngebahas tentang tauhid ya Bu ya, tentang tauhid, dan kita sampai kemarin di baru pembukaan ya, baru pembukaan. Sekarang kita akan coba mulai dari kata ma'rifat ya. Kemarin kan kita bahas tentang tauhid sekilas ya. Kita sekarang akan coba sampaikan, karena tauhid berkaitan dengan ma'rifat juga ya. Kemarin tuh ada PR dari Ibu Dewi ya, bagaimana apa yang dimaksud dengan sungguh-sungguh menuju Tuhan gitu kemarin. Ya, salah satu bentuk kesungguhannya adalah ya kita menggali dan terus menggali ya, mempelajari, mencari pengetahuan tentang itu gitu ya. Nah, kita akan coba dari kalimat ma'rifat ya. Karena tauhid berkaitan juga dengan ma'rifat. Bicara tentang ma'rifat, saya akan share beberapa kalimat seperti ini. Saya share dulu kalimatnya. Ya. Ini ada kalimat seperti ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini hadisnya qudsi ya. Aku adalah permata yang tersembunyi. Aku rindu untuk dikenal. Maka aku ciptakan makhluk agar ia mengenalku. Ya, kemudian juga ada riwayat hadis, seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah juga pernah berkata, aku hafal 2 karung kitab hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang 1 karung kitab sudah aku siarkan kepada kalian semua, sedang yang 1 lagi, kalau aku siarkan niscaya dipotong orang leherku. Hadis riwayat Bukhari. Maka ada ungkapan, jangan engkau berikan ilmu ini kepada yang tidak membutuhkan, karena itu adalah perbuatan zalim. Tetapi jangan engkau tidak berikan ilmu ini kepada yang membutuhkan, karena itu juga perbuatan zalim. Al-Hadis. Juga diisyaratkan dalam sebuah hadis qudsi dari Ali bin Abi Thalib, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, barang siapa berharap kepada selain aku, berarti tidak mengenalku. Barang siapa tidak mengenalku, berarti tidak mengabdi kepadaku. Barang siapa tidak mengabdi kepadaku, maka berarti menjadi wajib kemurkaanku. Barang siapa takut kepada selain aku, halal baginya pembalasan dariku. Juga diriwayatkan hadis dari Ali, aku tidak menyembah kepada Tuhan yang tidak aku kenal. Namun perlu diingat bahwa mengenal Allah adalah awal, sehingga diperlukan ikhtiar selanjutnya agar pengenalan tersebut bergerak menjadi kesadaran
yang membawa kepada penyatuan agar bisa mewujud menjadi pengamalan sebagai bentuk pengabdian kepadanya. Di dalam surat Saba ayat 46 dikatakan, katakanlah sesungguhnya aku mengajarkan kepada kamu dengan satu ajaran saja, yaitu bahwa kamu harus bangkit untuk menghadap Allah berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian hendaklah kamu pikirkan, tiadalah sahabat kamu itu gila, dia tiada lain hanyalah pemberi peringatan kepada kamu sebelum datang azab yang sangat keras. Di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-110 juga dikatakan, barang siapa yang mengharapkan menemui Tuhannya, maka kerjakan amal yang soleh dan jangan ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Jadi yang akan kita teruskan pembicaraan hari ini tentang ma'rifatullah. Berkaitan dengan konsep tauhid sebagai ilmu mengenal Allah di dalam Al-Quran. Nah, saya akan share dulu Qurannya. Ya. Jadi bicara tauhid, bicara juga tentang ma'rifat. Ya. Ma'rifat itu dari kata arofa. Arofa berarti mengetahui, berarti mengenal, atau pengetahuan tentang Tuhan atau ketuhanan. Nah, orang yang punya pengetahuan, orang yang kenal kepada Tuhannya disebut sebagai arif. Ya. Orang arif gitu. Orang arif itu biasa diartikan orang yang bijaksana. Nah, dalam terminologi ma'rifat juga berarti mengenal atau mengetahui berbagai ilmu secara rinci, atau juga bisa diartikan sebagai pengetahuan atau pengalaman secara langsung atas realitas mutlak tentang Tuhan. Kita bisa lihat misalnya di surat 27 ayatnya 92 ya. Surat 27 92 93. Iya. Pak Mujito hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Dan supaya aku membacakan Al-Quran, maka barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya ia hanyalah mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa yang sesat, maka katakanlah, sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan. Ya. Terus ayat berikut. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah, Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya, maka kamu akan mengetahuinya, dan Tuhanmu tiada lalai dari apa yang kamu kerjakan. Oke. Kita baca ulang ya. Wa an atsluwa al-Qur'an. Wa an atsluwal Qur'an. Supaya aku membacakan Al-Qur'an. Famanih tada fa innama yahtadi li nafsihi, maka barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya ia hanyalah mendapat petunjuk untuk dirinya, li nafsihi. Jadi petunjuk itu adalah kepada nafas ya. Wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Dan barang siapa yang tersesat, maka katakanlah, sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah salah seorang memberi peringatan. Katakanlah, alhamdulillah. Katakanlah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah. Alhamdulillah ini zikirnya orang-orang mukmin ya. Ketika kita senantiasa berkata alhamdulillah,
sayurikum ayatihi, dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tandanya. Fata'rifunaha, maka kamu akan mengenalnya. Maka kamu akan ma'rifat kepadanya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Jadi seseorang bisa ma'rifat juga bisa melalui jalan, memperhatikan ayat-ayatnya. Nah, ma'rifat juga merupakan pengetahuan yang objeknya, bukan hanya hal-hal yang bersifat eksoteris. Eksoteris itu zohir, ya, sesuatu yang zohir. Tetapi lebih mendalam terhadap penekanan aspek yang asoteris. Asoteris itu hal-hal yang sifatnya batin. Nah, dengan memahami rahasia-rahasianya, maka pemahaman ini berwujud kepada penghayatan atau pengalaman secara jiwa, pengalaman jiwa atau proses perjalanan jiwa, tadi nafas ya. Nah, sehingga tidak sembarang orang bisa mendapatkannya. Dan pengetahuan ini lebih tinggi nilai hakikatnya dari yang biasa didapati orang-orang pada umumnya. Karena di dalamnya tidak ada lagi keraguan sedikit pun. Ya, kita lihat surat 583. Pak Muji. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, maka lihat mata mereka mencucurkan air mata, maka disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui. Seraya berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad SAW. Apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air matanya disebabkan kebenaran Quran yang telah mereka ketahui. Seraya berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang bersaksi. Faktubna ma'as syahidin. Catatlah kami bersama orang-orang yang bersaksi. Bisa saja juga di sini diartikan menyaksikan atau menjadi saksi atas kebenaran Quran. Juga bisa juga termasuk orang-orang yang menyaksikan realitas, menyaksikan Allah itu sendiri. Ya. Jadi ma'rifat yang disebut dengan ma'rifat juga hanya ada kaitannya dengan kesaksian atau dengan persaksian terhadap Allah itu sendiri. Ma'rifat bagi orang awam itu bisa dilakukan dengan jalan memandang atau juga berpikir melalui manifestasi atau melalui penzahiran sifat keindahan dan kesempurnaan Allah secara langsung. Salah satunya adalah melalui ciptaan-ciptaannya yang ada di alam raya ini. Nah, kita lihat ayatnya 41, ayatnya 53. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu?
Ya, kalau kita terjemahkan ulang, sanurihim, akan kami perlihatkan kepada mereka ayatina, tanda-tanda kami, fil afaki, di segenap ufuk, wafi anfusihim, dan juga pada anfus mereka, hatta yatabayyana, sehingga jelas, sehingga terang, lahum bagi mereka, annahu, sesungguhnya dia adalah al-haq. Sesungguhnya dia adalah al-haq. Al-haq itu juga merujuk kepada ilah. Ilah sebagai badalnya Rob. Dan Rob itu badalnya Allah. Bahwa bagi orang-orang yang sudah ma'rifat, yang nampak itu sebetulnya ada di baliknya gitu. Bahwa Allah ada di balik itu gitu. Jadi yang mereka melihat bukan yang nampaknya, tetapi al-haq yang mereka lihat. Ya, tetapi bagi orang awam dengan melihat tanda-tandanya itu juga sebagai bentuk, itu sebagai wujud kebenaran adanya dia, kebenaran maujudnya dia gitu. Awalam yakfi birobbika annahu ala kulli syai'in qadir. Apakah Tuhanmu tidak cukup? Awalam yakfi birobbika. Apakah Robmu tidak cukup? Annahu, bahwasanya sesungguhnya dia ala kulli syai'in syahid. Bahwa atas segala sesuatu dialah saksinya. Nah, tadi ada orang-orang yang juga bersaksi. Allah menyaksikan dan orang-orang yang makrifat juga menyaksikan itu. Jadi semuanya jadi saksi dan semuanya menyaksikan. Jadi Al-Quran sebagai Al-Haq adalah kitab yang bisa memancarkan cahaya yang beraneka warna gitu bahasanya. Jadi Quran adalah Al-Haq. Al-Quran adalah kitab yang memancarkan cahaya beraneka warna. Karena cahayanya beraneka warna, maka lahir dari Al-Quran aneka macam ilmu pengetahuan. Karena Al-Quran mendorong manusia untuk melakukan pengamatan dan juga penelitian. Nah, Al-Quran juga dipercaya sebagai umat Islam khususnya sebagai hudan, sebagai kitab petunjuk yang harus dipahami. Nah, dalam konteks itulah lahir usaha manusia untuk memaknainya. Lalu usaha dan hasil itu membuahkan aneka disiplin ilmu pengetahuan baru yang sebelumnya belum dikenal. Siapa yang mau mengamati, siapa yang mau melakukan penelitian lebih mendalam tentang Quran, maka nanti akan muncul ilmu pengetahuan. Baik itu bahasa, agama, filsafat, fisika, kimia, kedokteran, termasuk psikologi, dan lain-lain. Kendati berbeda-beda analisis, istilah, dan pemaparannya, namun kesemuanya menjadikan ayat-ayat Quran sebagai fokus, pandangan, dan titik tolak studinya. Nah, karena itulah semua ilmu pengetahuan saling bersinggungan dan saling berhubungan serta saling dukung-mendukung, juga saling memperkaya satu dengan yang lain gitu. Nah, kalau kita perhatikan misalnya surat 7 ayat 52. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab kepada mereka
yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, jadi Quran tidak mungkin bertentangan dengan ilmu pengetahuan, karena Quran bersifat ilmiah. Gitu. Nah, demikian pula untuk mencapai ma'rifat atau pengenalan kepada Tuhan, hendaknya Quran juga menjadi rujukan untuk memperoleh petunjuk dan pemahaman yang menguatkan. Dan mempelajari Quran itu merupakan salah satu aktivitas terpenting. Ya, Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mempelajari. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sebelum kita memasuki rincian bahasan tentang upaya memahami makrifat, gitu ya, memahami makrifat berdasarkan Al-Quran, maka juga ingin saya tekankan satu hal yang sangat esensial menyangkut upaya memaknai pesan-pesan Allah dalam Al-Quran, yakni tentang pola interaksi dengan Al-Quran. Interaksi itu mengandung makna hubungan timbal balik. Interaksi dengan Al-Quran adalah hubungan timbal balik antara seorang hamba manusia dengan Al-Quran dan Al-Quran dengan manusia. Ada dua ya. Jadi ada interaksi manusia dengan Quran, berarti yang aktifnya manusia. Ada interaksi antara Al-Quran dengan manusia. Nah, masing-masing melakukan aksi dan disambut dengan reaksi oleh sahabat atau teman atau mitra interaksinya. Pada hakikatnya, interaksi itu bermula dari Allah dengan perantaraan turunnya Quran kepada umat manusia. Jadi Quran hadir mengajak manusia untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat. Nah, 6.000 lebih ayat-ayat Quran turun karena rahmat Allah. Saya ulangi. 6.000 lebih ayat-ayat Quran turun karena rahmat Allah. Dalam kurun waktu, kalau yang diterima oleh Rasul, 22 tahun lebih. Jadi Quran turun karena rahmat Allah. Kita lihat ayatnya 2886. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu tidak pernah mengharapkan agar Al-Quran ini diturunkan kepadamu. Tapi ia diturunkan karena sesuatu rahmat yang besar dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Ya, dan kamu tidak pernah mengharap agar Al-Quran diturunkan kepadamu. Tetapi ia diturunkan karena sebuah rahmat, karena suatu rahmat yang besar dari Tuhanmu. Maka sebab itu janganlah sekali-kali kamu menjadi penolong bagi orang-orang yang kafir. Kafir itu artinya orang-orang yang menutup diri. Ya, orang-orang yang menutup diri tidak akan menerima dan pasti dia tidak akan berharap Quran diturunkan. Kalau kita lihat ayat ini, berarti Quran diturunkan bukan karena sebab. Ya, saya ulangi. Kalau lihat ayat ini, Quran turun bukan karena ada sebab. Atau Nabi mengharapkan agar diturunkan.
Quran itu diturunkan karena suatu rahmat dari Allah. Ya, ada orang yang memang kekeh bahwa setiap ayat itu harus dikaji dengan asbabun nuzulnya gitu. Jadi Quran turun karena sebab. Makanya ada orang yang berpatokan kepada asbabun nuzul. Quran sekali lagi turun bukan karena sebab, tetapi Quran diturunkan karena suatu rahmat dari Tuhan. Baik ada sebab maupun tidak ada sebab. Ya, dan Allah bisa saja mengambil kembali Quran itu dari kita atau dilenyapkan dari bumi, bisa saja. Kita lihat 17:86. 17:86. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Dan dengan pelenyapan itu, kamu tidak akan mendapat seorang pembela pun terhadap kami. Iya, kalau Allah mau lenyapkan itu Quran, Allah lenyapkan wahyu, bisa. Jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan yang telah kami wahyukan kepadamu. Ya, kita jadi gelap kembali. Dan dengan pelenyapan itu, kamu tidak akan mendapat seorang pembela pun terhadap kami. Nah, lalu apa yang membuat Allah tidak melenyapkan wahyunya, tidak melenyapkan Qur'annya? Kita lanjut 87, Pak. Kecuali karena rahmat dari Tuhanmu, sesungguhnya karunia-Nya atasmu adalah besar. Kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena rahmat Tuhan, kita akan kembali gelap. Gelap dan tidak ada lagi wahyu yang ada dalam diri kita. Nah, dalam konteks interaksi manusia dengan Quran, maka yang pertama dituntut adalah keikhlasan. Dalam arti kejernihan, motivasi. Ya, ini yang penting. Saya ulang, dalam konteks interaksi manusia dengan Quran, maka yang dituntut pertama-tama adalah keikhlasan. Artinya kejernihan hati, kejernihan motivasi untuk memaknai dan memahami maksud dari wahyu atau maksud makna dari kalam-kalam Allah yang terdapat dalam Quran. Nah, karena niat adalah jiwa dan pendorong utama segala aktivitas. Dengan ketulusan, maka akan lahir kesungguhan untuk mempelajari, memahami, menghayati, dan juga mengamalkan makna-makna kandungan Al-Quran. Nah, kita lihat suratnya, surat 2, 207. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ya, apakah kita mempelajari Quran ada niat lain selain mencari keridhaan Allah? Ini mesti dicek ya. Harusnya ya. Iya. Di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Tok, selesai. Gitu ya. Nah, dalam konteks interaksi dengan Quran tadi, para pakar berkata, para pakar Quran ya, ini, ungkapannya seperti ini, jika Anda ingin berbicara dengan Allah, maka berdoalah. Dan jika Anda ingin Allah berbicara dengan Anda, bacalah Quran. Paham ya? Pak Muji paham ya? Ungkapannya gini, jika Anda ingin berbicara kepada Allah, maka berdoalah.
Tetapi jika Anda ingin Allah berbicara kepada Anda, maka bacalah Quran. Jadi ketika kita baca Quran, itu Allah sedang berbicara kepada Anda. Tetapi kalau kita berdoa, kita berbicara kepada Allah. Berbeda ya. Maka bersahabatlah dengan Quran. Karena sahabat akan menyampaikan kepada sesama sahabat rahasia-rahasia yang tidak disampaikan kepada yang bukan sahabatnya. Jadi kalau kalau Quran udah jadi sahabat, nah si sahabat akan cerita rahasia-rahasia yang tidak akan disampaikan kepada yang bukan sahabatnya. Makanya tidak ketemu, gitu ya. Dan kita harus yakin jika kita bersahabat dengan Quran dan Allah berbicara, maka pasti kita akan mendapat lebih banyak dari apa yang kita usahakan. Nah, itu dijawab di dalam 2 ayatnya 186. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya, apabila hambaku bertanya, pasti aku jawab. Karena aku dekat, maka jawabannya tidak lama. Jadi ada dialog, Allah berbicara dengan Quran tadi. Ya, dan tidak ada pertanyaan kecuali akan dijawab. 14:34. 14:34. Dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Dan dia telah memberikan kepadamu apa yang kamu pertanyakan, apa yang kamu minta, apa yang kamu tanya. Ma sa'altumu, apapun yang kamu minta, apapun yang kamu tanya, dia sudah menjawab. Bahkan sebelum kita minta, dia sudah kasih. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak dapat menghinggakannya. Kalau saya tanya, melihat nikmat nggak Pak? Nikmat. Nikmat. Pernah minta nggak kita melihat? Kalau pas kita nggak bisa melihat, pasti minta. Ya, pernah nggak kita minta diberi penglihatan? Pada saat sudah bisa melihat, nggak minta. Ya, jadi sebelum kita minta dikasih penglihatan, dikasih pendengaran, dikasih hati, dikasih mulut, tangan, kaki, kulit, dan nikmat-nikmat yang lain. Tetapi apa faktanya? Manusia itu apa? Zolumun kafarun. Manusia zolim dan sangat mengingkari nikmat. Padahal kita baru tahu itu nikmat yang besar kalau sudah dicabut. Dicabutlah pendengaran, dicabutlah penglihatan, dicabutlah hati, pikiran, dan perasaan. Apa nikmatnya hidup? Hilang. Tanpa hilang semua. Tetapi manusia kufur, tidak mau bersyukur. Nah, itu yang pertama. Ya, kita melakukan apapun ibadah ya karena hanya bersyukur aja. Ini tanda syukur saya kepada Allah, tidak lagi mengharapkan apapun selain keridhaan Allah.
Nah, yang berikutnya setelah keikhlasan, yang dituntut dari orang yang berinteraksi dengan Quran adalah sikap rendah hati. Sikap rendah hati, tidak merasa diri tahu segalanya, apalagi angkuh dan merasa semuanya dapat dijangkau oleh nalarnya, atau apa yang dijangkaunya adalah karena usahanya sendiri. Ya, gimana? Itunya Pak Mujito, mantranya gimana? Aku bukanlah siapa-siapa. Ya, Aku tidak punya apa-apa dan aku tidak tahu apa-apa. nah itu mantranya. Surat 232. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ya, jadi saya sampaikan berulang-ulang. Saya bukan siapa-siapa. Saya nggak punya apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Saya hanya menyampaikan apa yang diajarkan Allah kepada saya lewat para guru. Gitu ya. Hanya menyampaikan ilmu, ilmunya Allah. Hanya menyampaikan ilmu dari guru-guru saya juga gitu. Tahu apa saya? Tidak tahu apa-apa saya. Gitu ya Pak Imudi ya. Nah, karena itu jangan paksakan. Jangan paksakan kehendak Anda dengan tergesa-gesa ingin tahu dan menguasai ayat-ayat Tuhan. Jangan menetapkan makna dengan perkiraan dan dugaan tanpa dasar pengetahuan. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya dugaan tidak berdasar tidak dapat mengantar kepada kebenaran. Dugaan yang tidak berdasar tidak dapat mengantarkan kepada kebenaran. Ya, surat 5328. 5328. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan tiada terhadap kebenaran. Sesungguhnya prasangka itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Jadi hindarkan diri dari prasangka-prasangka, dari praduga yang tidak berdasarkan ilmu, gitu ya. Apalagi kita berbicara tentang tauhid, berbicara tentang ma'rifatullah, jangan pakai praduga, prasangka tanpa dasar ilmu. Dan Allah juga berjanji untuk menambahkan petunjuknya bagi mereka yang telah memperoleh petunjuk sebelumnya. Jadi petunjuknya ditambah. Nah, ini juga berarti bahwa makna baru yang belum diketahui oleh orang sebelumnya dapat diraih dibantu kasih sayang Allah. Nah, itu agaknya menjadi sebab mengapa dalam wahyu pertama perintahnya bunyinya Iqra. Iqra. Ya, Iqra-nya ada 2 kali ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra-nya diulang 2 kali. Iqra yang pertama itu menunjukkan isyarat, atau Iqra yang pertama merupakan syarat
yang harus dipenuhi dalam konteks membaca. Dan kedua, dalam konteks menjelaskan kemurahan, kelimpahan karunia Allah yang punya sifat akrom. Satu kata yang tidak ditemukan padanan. Padanan itu apa ya? Nah, superlatif kecuali dalam konteks perintah membaca pada wahyu pertama itu. Nah, di sisi lain, pengajaran disebutnya 2 kali. Kita lihat ayatnya ya. Suratnya 96 ayat 1. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nih kalimat bacalah. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Ada 2 kali perintah baca. Kemudian Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam dan mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi ada 2 kata ikro, bacalah, ada 2 kata pengajaran. Ya, sekali dengan menyebut sarananya. Ini ada sarana yang mengajarkan manusia dengan sarana kalam, perantaraan kalam. Tetapi juga ada pengajaran yang tidak ada sarananya. Ya, dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya dan tidak disebutkan perantaraannya. Kalau yang pertama perantaraan kalam, dan yang kedua Allah juga memberikan pengajaran dengan tanpa sebab, tanpa menyebutkan sarananya. Ya. Nah, itulah kemudian para ulama meyakini ada yang namanya ilmu laduni, ilmu yang bisa saja langsung dikaruniakan Allah kepada hambanya tanpa melalui proses sarana kalam tadi. Ya, langsung menuju kepada ilmu. Alamal insan malam ya lam. Ya. Kayak gitu ya. Nah, kembali ke topik. Untuk mengurai dan membahas tentang ma'rifat, untuk mengurai dan membahas mengenai konsep tauhid kepada Allah, maka setidaknya kita harus mengupas 4 bab, 4 hal berikut. Yang pertama dicatat dulu, lalu lupa nanti. Yang pertama yang harus dikupas adalah arti dan definisi Allah secara bahasa. Karena Quran diturunkan menggunakan lisan Arabian kan, bahasa Arabian. Jadi harus kita kupas arti dan definisi Allah secara kebahasaan. Yang kedua, juga harus kita baca, kita kupas bagaimana kisah perjalanan Nabi dan Rasul mengenal dan bertemu Tuhan. Yang ketiga, juga kita harus buka pernyataan-pernyataan dalam Quran tentang Allah. Yang keempat, juga kita nanti harus buka metodologi keilmuan untuk mengenal Allah. Jadi kita punya PR 4 ya. Arti dan definisi Allah secara bahasa. Yang kedua, bagaimana kisah perjalanan Nabi dan Rasul bertemu Tuhan. Yang ketiga, pernyataan-pernyataan tentang Allah dalam Quran. Dan yang keempat, kita akan bicara metodologi keilmuan untuk mengenal Allah. Jadi ada metodologinya ya, gitu. Baik, sampai di sini ada komentar dulu dari Ibu Dewi atau dari Ibu Lola, siapa saja, silakan. Halo. Oh, enggak ada Pak Iip, saya lagi menikmati mendengar uraian dari Pak Iip. Jadi kalau nggak ada komentar, kita lanjut ke bahasan pertama, yaitu tentang
arti dan definisi Allah secara kebahasaan. Ya, kita kupas dari secara bahasa dulu ya. Kenapa harus dikupas dengan secara kebahasaan? Karena Quran diturunkan menggunakan prinsip bahasa kan? Lisanan Arabian, bahasa Arabian. Pak Mujito masih ingat Arabian itu maksudnya apa? Halo? Arabian itu Satu, bahasa yang bahasa yang apa? Bersifat ilmiah. Dua, bahasa yang bersifat logis. Bahasa yang bersifat mudah dipahami. Lurus dan tidak tumpang tindih. Rapi dan tersusun. Nah, tersusun rapi gitu ya. Nah, itu menerangkan tentang bahasa Arabian. Nah, sekarang kita akan coba urai arti dan definisi Allah secara bahasa. Ini suara saya jadi mantul. Kenapa ya? Coba di mute dulu itunya apa? Nah, speakernya. Oke. Nah. Lafaz Allah ya, tulisan lah. Bahasa kitanya tulisan. Tulisan Allah atau lafaz Allah atau kata Allah. Misalnya di dalam surat ini kan ada kata-kata Allah. Innani ana Allah. Ada kata Allah ya. Allah nih. Tulisannya kan Allah, alif, lam, ha. Nah, tulisan Allah, lafaz Allah, kata Allah itu disebutkan dalam Quran tidak kurang 2.700 kali. Tidak kurang ya. Dan lafaz Allah atau kalimat atau kata Allah itu secara bahasa termasuk kata benda atau kalimat isim dalam bahasa Arab. Tandanya ada alif lam di depannya. Alif lam. Jadi alif lam ha kalau dipisahin ya. Nah, alif lam ha kalau dipisah jadi al laha. Al laha. Nah, ini kan tulisnya gini nih. Ini kan ada al terus lah kan? Al lah. Al laha gitu. Apa artinya laha? Laha itu secara bahasa artinya asal. Asal, pangkal, sumber, getar. Ya. Al-laha berarti menggetarkan. Ilahun, pergetaran. Dari getar menjadi kenyataan. Gitu ya, secara bahasa. Jadi al-laha dari kata laha artinya asal, pangkal, sumber, getar. Kalau dikasih al menjadi al-laha berarti menggetarkan dari getar menjadi kenyataan. Itu secara bahasa. Kalau kita ambil sebuah makna definisi, kita definisikan. Jadi apa yang dimaksud dengan al-laha? Artinya ya. Jadi al-laha secara bahasa apa artinya? Al-laha secara bahasa bisa berarti asal, pangkal, sumber getar, cahaya, sebab terjadinya atau terciptanya semua macam, ragam, dan warna semesta. Gitu ya. Al-laha. Asal, pangkal, sumber getar, cahaya, sebab terciptanya semua macam, ragam, warna, alam semesta. Atau juga bisa dikatakan bahwa laha adalah realitas.
realitas. Selain realitas disebut sebagai ilusi. Ya. Jadi yang real, yang realitas adalah dia. Sisanya ilusi karena pancaran aja seperti bayang-bayang. Dan Allah juga bermakna sebagai pencipta yang menciptakan segala sesuatu, semua macam ragam warna alam semesta. Nah, kita lihat ayatnya surah 57. Samarinda sudah maghrib, jadi korinya diganti dulu ya. Ada siapa yang mau bantu? Siap, Kang. Oke, monggo, Pak Indra. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lanjut. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat 3. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Satu lagi. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, jelas ya ayatnya ya. Jelas ayatnya begitu. Kalau dijelasin, silahkan difahami. Nah, kembali kepada bahasan tentang ma'rifatullah atau mengenal wujud Allah. Wujud itu berarti kan ada sebagai realitas. Nah, tadi secara bahasa Allah artinya asal pangkal sumber getar cahaya terciptanya semua macam ragam dan warna alam semesta. Atau Allah bisa bermakna realitas atau kenyataan-kenyataan. Dan selain dari kenyataan, selain dari realitas adalah hanya ilusi atau bayang-bayang. Nah, berbicara tentang bagaimana cara kita mengenal Allah, bagaimana cara kita mengenal wujud Allah. Ya, mengenal Allah disebut sebagai ma'rifatullah. Apa yang harus kita pahami, apa yang harus kita kenali, apa yang harus kita ketahui. Yang pertama, tentang wujud Allah. Karena wujud ini sifat yang pertama juga. Di dalam sifat 20. Allah itu yang pertama wujud. Wujud itu artinya ada. Ya. Dan adanya Allah itu juga diterima, diakui oleh fitrah. Oleh fitrah. Apa atau bagaimana prosesnya? Bagaimana cara kita mengenal wujud Allah? Wujud Allah itu. Nah, di dalam Quran itu dijelaskan bahwa Allah menyebut dirinya menggunakan nafas. Kita lihat ya, suratnya 6:12. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Ya, jadi Allah itu ada dirinya enggak?
Allah Ada. itu ada dirinya enggak? Ada. Nih, dirinya. Diri ya. Arabnya apa? Nafsi. Nafsi ya. Nafsi. Qul lillahi ala kataba ala nafsihi. Jadi Allah menyebut dirinya menggunakan nafsi. Nafsi ya. Pertanyaannya kan gini. Manusia terdiri dari 3 unsur. 1, ada unsur raganya, betul nggak? Ada Iya. ada tubuh kan? Setelah sempurna Iya. tubuh ditiupkan ruh. Ruh. Dan yang ketiga dikasih nafas. Jiwa. Jiwa kan? Iya. Oke. Nah, jiwa yang ada dalam diri kita itu jiwanya siapa? Halo? Ya. Allah. Ya. Allah. Kita lihat 20:41. Ini mesti pelan-pelan ngomongnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku telah memilihmu untuk diriku. Akunya siapa? Allah. Allah menyebut dirinya dengan apa? Nafs. Allah dengan nafas. Yes. Aku telah memilihmu. Memilihmu untuk diriku. Jadi sebenarnya kita ini ada apa enggak sih? Yang disebut sebagai indera itu apanya? Kalau fisiknya kembali ke tanah nanti hilang. Betul nggak? Iya. Kalau Mas Indra itu adalah ruhnya, itu ruhnya milik Tuhan. Iya. Yang tersisa apa? Jiwanya kan. Jiwa. Jadi kita ini siapanya Allah. Jiwanya Allah. Karena Allah nafas, dia menitipkan nafas kepada kita. Betul nggak? Betul. Ya. Jadi gimana jelasinnya? Susah. Susah ngejelasinnya kan? Gitu. Jadi kita ini nggak ada. Yang ada hanya Allah. Hanya dia. Yang nampak ini di layar. Ini kan maya. Betul nggak? Ini kan hanya gelombang, hanya cahaya-cahaya aja kan? Iya. Iya. Kalau diurai tubuh kita hilang nanti. Yang tersisa hanya dia. Hanya nafasnya Allah tadi. Nah itu yang pertama. Allah menyebut dirinya dengan nafas. Dan dari nafas itu Allah menciptakan nafas-nafas yang lain. Bahasanya gini. Allah lah yang memberi hidup kepada setiap nafas yang ada dalam diri manusia. Ya, kita lihat misalnya 4 ayat 1 ya. 4:1. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Coba perhatikan kalimatnya. Ya, kalau kita mau perhatikan. Ya ayuhan nas, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu min nafsin wahidah, dari nafas yang satu. Nafsin wahidah, dari diri yang satu. Wahid, ahad. Siapa nafas yang wahid itu? Bukankah itu dia? Betul nggak? Iya, betul.
Nah, terus jiwa-jiwa yang ada di dalam diri kita, yaitu jiwanya siapa? Jiwa-jiwanya dia, gitu kan? Jadi kita ini ada apa tiada sebetulnya? Tidak ada, kita cuma Tidak ada. Karena yang ada hanya dia. Iya. Yang ada hanya dia. Nah, dia itulah sebagai nafas yang memberikan kepada kita nafasnya. Nah, nafas itulah tempatnya semua rasa. Mas Indra, kalau dapat kebaikan apa rasanya? Apa bersyukur, gembira. Rasanya apa? Gembira. Bahagia. Kalau mendapatkan keburukan, gimana rasanya? Bisa sedih, kecewa, marah. Macam-macam ya? Macam-macam. Kalau boleh menyebutkan rasa, ada berapa macam rasa? Wah, banyak sekali. Banyak kan. Tetapi adakah orang yang menolak rasa yang lain yang tidak dia inginkan? Ada. Kenapa? Ada. Kenapa dia harus menolak rasa yang ini? Maunya hanya rasa yang ini. Kenapa? Kenapa ketika orang menerima rasa sakit dia tolak? Mengapa ketika ada rasa sedih dia tolak? Ada orang yang tidak sesuai harapan. Padahal semua rasanya siapa? Allah. Dia. Rasanya dia. Masa kita mau menerima separohnya Allah? Bukankah rasa itu rasanya dia? Ya, mengapa kita hanya ingin merasakan hal-hal yang sesuai dengan kemauan kita? Bukankah nanti setiap jiwa akan ditanya, diminta pertanggungjawaban? Apakah semua rasa kau terima? Apakah semua rasa tetap kita peluk, kita dekap, apapun rasa itu? Dan Allah kan sengaja untuk memberikan kita berpengalaman merasakan semua rasa itu gitu. Maka senjatanya apa? Terima apapun rasa yang ada di dalam jiwa kita. Jangan hanya mau yang manis-manis saja. Nanti jadi dia bad. Ya, jangan mau inginnya disanjung-sanjung saja, nggak mau dicela. Ya, nanti juga berbahaya. Jadi sebetulnya ya jiwa kita itu ya jiwanya dia. Jiwa nafsin wahidah itulah yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Maka nikmatilah setiap rasa yang ada di dalam jiwa. Itulah mengapa kehidupan ini kan berputar gitu. Agar kita bisa merasakan semua rasa itu. Suka, duka, senang, gembira, dicaci, dipuji, sedih, bahagia, pahit, emosi, itu kan semua rasa. Dan itu semuanya harus kita terima, harus kita dekap gitu bahasanya. Ya, aku menerimamu. Ya, gitu bahasanya. Yang kedua, yang pertama apa tadi? Allah menyebut dirinya menggunakan nafas. Dan nafasnya Allah adalah nafsin wahidah, jiwa yang satu. Allah menciptakan manusia, kemudian memberi hidup. Jadi Allah yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Maka di ujung di ayat berikutnya apa nih, ada kata-kata dan peliharalah hubungan arham, ya, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan arham, peliharalah arham, hubungan kasih sayang.
karena aku dan kamu adalah satu. Kamu adalah aku adalah kamu. Jadi kita. Ketika kita punya prinsip seperti itu, bahwa kamu adalah aku adalah kamu, aku dan kamu berasal dari sumber yang satu, dan kita adalah satu, maka tidak mungkin satu sama lain saling menyakiti. Tidak mungkin satu sama lain saling membohongi, saling mengkhianati. Tidak mungkin. Masa membohongi diri sendiri? Masa kita menyakiti diri kita sendiri, gitu ya? Jagalah arham, jagalah hubungan kasih sayang satu dengan yang lain. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, karena setiap jiwa itu berasal dari jiwa yang satu, setiap nafas adalah dari nafas yang satu, maka bagi Allah sangat mudah membangkitkan satu jiwa dengan membangkitkan semua jiwa, sama saja. 3128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat. Tidaklah Allah menciptakan kamu, ada kamunya, ma khalqukum, tidaklah Allah menciptakan kamu, wala ba'tsukum, dan membangkitkan kamu, illa kanafsin wahidah, kecuali hanyalah seperti satu jiwa saja. Apa namanya? Aku dan kamu sejiwa. Satu jiwa. Kalau satu jiwa berarti satu rasa. Apa yang kita rasa, maka orang lain pun sama. Ketika kita mendapatkan kebaikan, bahagia, maka orang lain juga merasakan hal yang sama. Kalau kita ingin bahagia, maka harus membahagiakan orang. Karena ketika kita memberikan bahagia, itulah kebahagiaan kita sebetulnya. Orang punya duit, bahagianya berapa lama? Orang banyak harta, bahagianya berapa lama? Orang populer, ngetop, ya, viral, bahagia. Berapa lama bahagianya karena viral? Tetapi ketika kita memberi, maka kebahagiaannya abadi. Jadi ketika kita membahagiakan orang, yang duluan bahagia, kita. Kenapa? Karena satu sama lain, satu jiwa, gitu ya. Kalau ingin bahagia, maka berilah kebahagiaan kepada orang. Semakin banyak menyakiti orang, maka semakin dalam rasa sakit yang akan kita terima kelak. Karena seperti menyakiti diri kita sendiri. Nah, kembali kepada sifat Allah, wujudnya Allah, atau nafasnya Allah. Nah, nafasnya Allah, itulah wujudnya Allah. Jadi Allah itu wujud, Allah itu ada sebagai nafas gitu. Dan Allah wajib ada. Allah itu wajib ada. Kalau Allah tidak ada, ya berarti kita tidak ada nafasnya, tidak ada wujudnya kita. Buat apa, kan gitu ya. Nah, tadi juga dikatakan bahwa Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Kita lihat surat 2, 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas, rahmatnya lagi Maha Mengetahui. Nah, itu. Ya, karena Dia
yang ada, kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Disitulah wajahnya Allah. Kita tidak bisa berpaling dari wajahnya Allah. Nah, itu menunjukkan wujudnya Allah itu seperti itu. Nah, kita lihat lagi 32 ayat 4. 32 ayat 4. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan? Ya, ada ungkapan begini. Tafakkaru fil khalqi. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Pikirkan olehmu ciptaan Allah. Jangan kau pikirkan tentang Allahnya. Ya. Allah lah yang menciptakan. Ini maksudnya. Pikirkan apa yang diciptakan. Pikirkan apa yang Allah ciptakan. Jangan kau pikirkan tentang Allahnya. Kamu tidak akan sanggup menjangkaunya. Berarti sarana atau jalan untuk bisa mengenal Allah dengan memperhatikan. Apakah kamu tidak memperhatikan? Apa yang kita perhatikan? Apa yang Allah ciptakan. Ya. Allah lah pencipta. Makanya tadi dari Allah kan dari kata laha di bahasa di awal kan. Allah artinya asal, pangkal, sumber getar, cahaya. Terciptanya semua macam ragam warna semesta. Allah juga berarti pencipta, al-khaliq gitu ya. Allah lah Tuhan pencipta yang menciptakan langit, bumi. Atau dengan kata lain ada kalimat Allahu nurus samawati wal ardi. Allah cahaya langit, bumi. Lalu pertanyaannya, bagaimana Allah menciptakan semua macam ragam warna semesta, gitu nggak? Nah, di ayat ini ada kata kunci nih. Allah lah pencipta langit, bumi. Kalau saya boleh nanya lebih nyeleneh, kan ketika menciptakan sesuatu harus ada bahannya nggak? Pak Indra mau bikin apa? Mau menciptakan apa? Kan mesti ada bahan. Iya. Mau bikin rumah mesti ada bahannya, bikin makanan mesti ada bahannya, bikin apapun ada bahannya kan? Orang bikin kacamata ada bahannya. Allah menciptakan langit bumi. Pertanyaannya sebelum lanjut, kira-kira bahan bakunya apa, dari mana? Ayo. Dirinya sendiri. Nah, Dari Allah sendiri. kan tadi min nafsin wahidah. Jadi Allah menciptakan semua macam ragam warna alam semesta, bahan bakunya dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri. Nah, bahwa kemudian proses penciptaan langit dan bumi itu berapa masa di sini? 6 masa ya? 6 masa, iya. Nah, masa inilah yang bisa kita telusuri. Apa masa yang 6 itu? Apa yang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6? Sebelum ada segala sesuatu, yang ada siapa? Allah. Yang ada hanya Allah kan? Iya. Nah, Allah itulah sebagai keberadaan itu sendiri. Iya. Allah itulah sebagai sang laha, sang wujud itu sendiri, sang realitas itu sendiri.
Jadi sebelum segala sesuatu itu diadakan, yang ada hanya Dia. La maujuda illallah. Tiada yang maujud kecuali Allah. Berarti yang pertama dan tidak diawali tiada, yang terakhir dan tidak diakhiri, itu siapa? Allah. Wal awalu wal akhir adalah Sang Laha. Sang Laha atau Sang Al-Laha. Laha itu apa tadi? Asal pangkal sumber getar. Terciptanya semua macam ragam warna semesta. Itulah yang disebut sebagai namanya lahut. Alam ketuhanan. Alam lahut namanya. Jadi yang pertama dan yang awal itu adalah lahut namanya. Atau alam lahut. Alam lahut artinya alam keilahian. Yang ada hanya Sang Laha. Yang ada hanya tadi getar awal. Asal pangkal, sumber getar. Nah, itulah yang disebut sebagai Sang Laha. Atau Al-Laha. Kita tidak sanggup menjangkau itu ya. Iya. Nah, dari Sang Laha itu, dari asal pangkal sumber getar itu yang jadi kenyataan. Nah, yang jadi kenyataan itu ada sesuatu dulu gitu. Jadi dari laha menjadi sesuatu itu ada sesuatu seantara namanya. Namanya Quran Majid namanya. Atau bisa disebut sebagai grand design atau lauh mahfuz. Ya. Jadi yang pertama tercipta yang ada saat itu hanya Quran Majid namanya. Atau disebut sebagai lauh mahfuz. 5722 kita lihat. 5722. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Sebelum segala sesuatu tercipta, sudah ada tulisannya. Halo? Iya. Ya, sebelum segala sesuatu tercipta, kan sudah ada kitabnya. Ini kitabnya ada di mana? Lauh Mahfuz. Iya, ada di mana dia? Ada di antara. Ya di dia sendirilah. Iya. Dia sendiri sebagai ketetapannya. Ya. Jadi sebelum semuanya tercipta, sudah ada catatannya sebelum diciptakan segalanya. Dan sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ya ini wujudnya ini Sang Laha tadi. Ya, wujudnya apa? Kitab. Atau disebut sebagai lauh mahfuz. Disebut juga Quran Majid. 50 ayat 1, sorry. Oh 22. Nah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Demi Al-Quran yang sangat mulia. Quran apa Arabnya? Qaf wal Quranil Majid. Quran Majid ya? Iya. Quran Majid itu Quran apa? Lihat di 85. 8521. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan yang didustakan mereka itu adalah Al-Quran yang mulia. Quran? Bahwa Quranil Majid. Quranum Majid. Lanjut. Yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Jadi Quran Majid itu Quran yang ada di mana? Di Lauh Mahfuz. Nah, ada di mana Lauh Mahfuz itu? Di Allah sendiri. Nah, di dalam dia Sang Laha.
Yang sang laha tadi kan? Iya. Itu namanya alam lahut, alam keilahian. Itu masih dalam bentuk grand design atau lauh mahfuz. Nah, nanti dari Quran Majid turun menjadi Quran. Kalau udah turun jadi Quran apa? Karim. Setelah dikawalkan oleh Rasul. La kaulu rasulin karim. Setelah dikawalkan menjadi mubin, menjadi nyata. Nyata jadi hakim, jadi hukum semesta. Begitu. Nah, setelah lahut turun yang kedua, alamnya namanya Jabarut. Kan tadi 6 masa ya? Iya. Jadi masa pertama adalah alam lahut. Yang ada hanya dia, sang laha. Nah, di dalam dirinya sang laha ada namanya apa? Kitab. Atau sebagai Quran Majid. Atau lauh mahfuz. Setelah itu Allah menciptakan. Jadi yang pertama tercipta itu namanya Jibril. Alamnya namanya Jabarut. Ya, makhluknya namanya Jibril. Jibril artinya kekuatan. Kekuatan yang memaksa. Kekuatan yang tidak bisa dicegah gitu. Namanya Jibril atau namanya Jabarut. Ya. Nah, alam inilah yang memulai terbentuknya alam lain. Ya, dalam konteks Quran itu satu-satunya makhluk yang disebutkan punya kekuatan di sisi Allah adalah Jibril. Nah, kita lihat 81:19. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril. Terus? Yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy. Nah, satu lagi. Yang ditaati di sana, di alam malaikat, lagi dipercaya. Jibril bawa apa di sini? Quran itu benar-benar kaulnya Rasul Karim. Jibril ya? Iya. Nah, jadi dari Quran Majid turun jadi Quran apa? Karim. Karena dibawa oleh Rasul Karim. Nah, yang membawa Quran Majid adalah Jibril. Nah, setelah sampai ke Jibril jadi Quran Karim namanya. Nah, Jibril inilah sebagai komando yang kemudian akan lahir alam berikutnya yang ketiga, yaitu alamnya malaikat namanya atau alam malakut. Nah, malakut ini tunduk kepada siapa? Kepada Jibril. Kan ini. Jibril mempunyai kekuatan, punya kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai arsy, yang ditaati, dipercaya oleh para malaikat. Nah, malaikat itu di tahap ketiga. Jadi alam yang ketiga atau hari yang ketiga itu namanya alam malakut namanya. Alam malakut itu mulai munculnya segala keberadaan yang tadinya tidak ada. Jadi wujud materi namanya. Atau alam molekuler. Muncul mulai materi. Nah, diterangkan dalam Quran bahwa jumlah molekul di alam semesta ada 9.000 malaikat, 9.000 malaikat atau molekul. Nah, yang 9.000 itu dibagi 3 kelompok. Ya, ada molekul atau malaikat munzalin, ada malaikat musawimin, dan malaikat murdifin. Itu ya. Nah, kita lihat ayatnya. 3:124. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu
Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit. 3.000 malaikat yang diturunkan. Munzalin namanya. Munzalin ya. Lanjut. Ya, jika kamu bersabar dan bertakwa, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Nah, ada tandanya, ada rumusnya. 5.000 malaikat yang ada tanda, ada rumus. Udah berapa nih? 3.000 dan 8.000. Nah, satu lagi malaikat di surat 8 ayat 9. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Nah, jadi total berapa malaikat? 9.000. 9.000, 3.000, 5.000, dan 1.000. Yang 1.000. Nah, yang 1.000 ini yang disebut sebagai super bion. 1.000 malaikat super bion. Nggak ada rumusnya. Ya, kemudian ada yang bion. Itu yang 3.000. Dan yang ion yang ada tandanya 5.000. Gitu ya. Jadi super bion, ion, dan bion. Manusia diciptakan lengkap. Ada ruh, ada jiwa, dan ada raganya. Raga tersusun dari molekul yang ada rumus atau ion. Iya. Jiwa itu bion. Dan ruh itu super bion. Nggak bisa terdeteksi. Ya. Nah, di dalam diri kita kan ada unsur itu kan? Ada ionnya, ada bionnya, dan ada super bionnya. Nah, ketika Allah menciptakan manusia, maka semua malaikat tunduk kepada manusia. Kecuali apa? Iblis kan? Nah, iblis adalah pecahan elektron, molekul yang pecah. Dan iblis dari golongan jin. Golongan jin yang membangkang. Artinya bahwa di dalam diri kita ada sifat-sifat yang selalu membangkang. Itulah si malaikat yang tadi, yang pecah namanya. Ya, namanya iblis atau namanya setan. Nah, malaikat atau molekul tersebut terbagi menjadi 19 golongan. Ya, ada di surat 74:30. Dan untuk membangun aras itu diperlukan ikatan 8 ion. 8 ikatan ion atau ikatan 8 ion dan bion. Ya, di surat 69 ayat 17. Dengan cara apa? Dengan cara membentuk ion dan bion berpasangan. Jadi nyambung tuh. Ada yang 2-2, ada yang 3-3, rumusnya ada yang 4-4, ada yang lebih dari itu. Di surat Fatir ayat 1. Nah, kemudian karena malaikat itu adalah dari kata la'aka, artinya molekuler yang mengurus segala urusan. Jadi semua urusan di alam semesta itu malaikat yang bekerjanya atas perintah Allah tadi di bawah komando Jibril. Jadi semua macam ragam warna alam semesta terbentuk dari malaikat tadi atas komando Jibril gitu ya. Makanya dia dibilang mengatur segala urusan di surah 97 Al-Fajr 1-5. Ada malaikat. Jadi malaikat itu memiliki kebaikan, ada malaikat yang memiliki kecepatan, ada malaikat yang tersebar di mana-mana, ada yang berkutub negatif dan positif. Dan ada juga yang malaikat yang membawa wahyu, bahasanya gitu. Ya, kita lihat yang 7-7-nya aja ya, udah maghrib. 7-7-5.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Hujan dibawa apa? Hujan dibawa apa? Malaikat. Nah, wujudnya apa? Yang bawa hujannya? Awan. Iya. Awan ditiup angin. Angin. Itu kan malaikat-malaikat yang bekerja membawa kebaikan kan? Iya. Oke, terus? Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. Apa nih wujudnya? Angin. Kecepatan tuh cahaya. Oh. Iya. Ada yang urusannya bawa kebaikan, ada yang bicaranya kecepatan, kan cahaya kalau kecepatan. Terus? Iya. Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya. Apa nih? Malaikat apa nih? Informasi. Menyebarkan kebaikan. Terus? Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya. Ini bicaranya kutub, negatif dan positif. Ya, positif, negatif tuh ya ada malaikat yang urusannya itu tuh. Nah, ada lagi satu lagi. Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Nah, jadi kalau ingin dapat wahyu kenalin malaikat ini nih. Dan wahyu kan tersimpan datanya di alam semesta. Dan itu bisa diakses kalau sudah terbuka ininya. Kalau kita kebuka, mau cari informasi apa dapat. Jadi Allah menciptakan langit bumi 6 masa. Masa pertama alam lahud. Masa kedua alam jabarut. Masa ketiga alam malakut. Masa yang keempatnya namanya alam sogir. Alam sogir itu kosong artinya. Atau bicaranya frekuensi. Yang kelima nanti ada alam zat. Muncul zat-zat di alam semesta. Zat padat, zat cair atau gas, air, api, udara. Kan itu nanti muncul tuh. Dan yang keenam namanya alam nasut. Alam kemanusiaan. Nah, itulah 6 masa yang disebutkan dalam Quran dalam proses penciptaan alam semesta. Ya, alam sogir itu nanti belum dijelasin ayatnya ya. Alam sogir yang keempat, alam zat yang kelima, alam nasut yang keenam. Nah, di hari yang ketujuh Allah bersemayam. Gitu nggak? 57 ayat 4-nya tadi. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di arsy. Arsinya di atas air. Ya kan gitu. Airnya ada di mana? Airnya ada di mana? Karena ada kalimat ini. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Jadi selanjutnya kan terserah Anda. Kalau dia bersamamu kok. Gitu. Nah, ya. Iya, dengan kata lain, Allah dikatakan wujud itu dibuktikan dengan adanya langit dan bumi yang diciptakan. Karena bahan baku langit, bumi, dan segala isinya dari dirinya sendiri. Tidak diambil dari materi lain. Karena yang ada hanya sang laha. Dan proses tersebut seperti kalau diumpamakan seperti terbentuknya gumpalan es di lautan. Ya, berarti antara yang diciptakan dengan yang menciptakan itu terpisah apa bersatu? Bersatu. Dan bisa berinteraksi. Terus menerus. Dan satu ketika itu si gumpalan es akan mencair kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Ya, itu apa yang bisa disampaikan untuk hari ini. Nah, tentang wujud Allah. Lalu bagaimana sikap iman kita kepada wujud Allah? Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya
waktunya karena waktu sudah maghrib. Jadi nggak ada pertanyaannya Bapak Ibu ya. Terima kasih, kita masih berlanjut materinya. Kita tutup dengan auzubillahi minasyaitonir Terima kasih Kang Ip. Matur nuwun.